Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini, kami hadirkan proyeksi bisnis asuransi umum. Dan berikut analisis tantangan dan peluang asuransi umum di tahun 2025 dari Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Budi Herawan. Apa jadinya tahun 2025 ini nanti ke depan? Nah, inilah saatnya kita berbenah diri, saya pikir waktunya kita berbenah diri ya. Karena tahun 2025 saya pikir juga tahun yang tentunya tidak lebih baik dari tahun 2024. Ada beberapa kondisi di internal kita sendiri maupun kondisi eksternal, mikro dan makro yang menjadi tantangan iya. Bagaimana kita mengetahui risiko itu? Kan kita juga harus tetap prudent. Adapun kalau kita lihat kondisi perasuransian Indonesia akan ke arah positif ya. Itu kita bisa lihat, kita fokus saja kepada sektor jasa keuangan ya. Kalau kita lihat kebijakan ekonomi yang kondusif terhadap pertumbuhan, yaitu pemerintah dalam pengendalian harga, terutama tentang volatile food. Kemudian inflasi bulan September tahun 2024 tercatat sebesar 1,84% year on year. Nah, ini sumber kami peroleh dari BPS. Kemudian dari sisi moneter, Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan pada level 6% pada September tahun 2024 sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, ada hal lain yang menjadi perhatian tentunya mengenai depresiasi rupiah. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi optimisme kita di industri asuransi umum khususnya, tentunya harus melihat ke arah yang positif. Namun demikian tentunya banyak hal-hal yang menjadi tantangan-tantangan di tahun 2025. Tantangan internal adalah tentunya masih di dalam kondisi bagaimana pasar reasuransi dalam negeri ini. Untuk teman-teman yang melakukan renewal treaty satu-satu ini, tekanannya masih cukup tinggi saya pikir, dengan harga pricing mungkin relatif mungkin bisa sama, mungkin bisa naik. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Kemudian mengenai VAT naik 11 menjadi 12%. Nah, ini juga tentunya ke depannya menjadi tantangan kalau memang ini nantinya bisa atau dilakukan pelaksananya oleh pemerintah. Nah, ada hal-hal lain yang memang menjadi tantangan di tahun 2025, yaitu satu adalah paralel run mengenai PSHK 117 atau IFRS 17. Nah, untuk hal ini bahwa kurang lebih 44 perusahaan asuransi umum terkena dampak, kena hit di mana ekuitasnya turun berkisaran antara 20-30%. Jadi tentunya saya yakin Bapak-Bapak Direksi Eksekutif dari asuransi umum sekarang lagi berpikir kencang bagaimana untuk memperbaiki kinerja ini sehingga di paralelan tahun 2025 hal ini bisa terselesaikan sehingga tahun 2026 itu tentunya kita bisa masuk ke minimum ekuitas di 250. Nah, hal lain tadi juga sudah disampaikan yaitu mengenai POJK nomor 20 tentang asuransi kredit dan suretyship. Ini juga kami tentunya menyikapi dengan sangat-sangat hati-hati, khususnya untuk asuransi kredit. Saya pikir dari beberapa pelaku dan pemain dan juga dari beberapa bank pembangunan daerah sudah melakukan kira-kira jalan keluarnya seperti apa agar ini bisa smooth, bisa berjalan. Karena di situ ada namanya resharing dan pembatasan namanya biaya akuisisi menjadi 10%. Kemudian hal lain yang cukup menantang adalah asuransi atau suretyship. Suretyship ini memang kalau kita lihat kontribusi preminya kurang lebih 1 tahun itu di angka 1,6 triliun. Dan ironisnya 1,6 triliun ini semuanya adalah pemain-pemain yang ekuitasnya masih di bawah 250 miliar. Karena ini adalah sebagian risk appetite dari teman-teman yang tadi saya sampaikan ekuitasnya masih di bawah 250. Tentu ini menjadi tantangan ke depannya. Waktu acara OJK saya sudah sampaikan kiranya untuk diberikan relaksasi waktu perpanjangan untuk kiranya teman-teman bisa melakukan penjualan suretyship. Jadi tidak berlaku efektif di tahun 2024 karena ini sangat berat. Jadi kami pun lagi mengusahakan untuk hal ini kiranya pihak regulator bisa memberikan relaksasi karena ini mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di daerah.
di mana kita tahu program dari Askacita ini, dari program pemerintah baru adalah pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Dari pihak reasuransi pun kami mempunyai suatu tantangan yang cukup berat, bahwa kami mempunyai kewajiban sesuai undang-undang untuk pembayaran klaim 30 hari setelah adanya kesepakatan. Namun bagaimana dengan recovery claim? Ini bisa lebih dari 60 hari, bisa 90 hari, belum lagi dicicil. Bagaimana kita bisa menjaga arus kas atau cash flow kita? Jadi ini tantangan tersendiri. Kalau kita mau fair, di depan sama, di belakang sama. Jadi saya pikir ini suatu tantangan ke depan agar industri kita lebih sehat. Nah, kemudian ini ada beberapa peluang-peluang yang mungkin bisa saya sampaikan, yaitu tentang program pemerintah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo dengan program Askacitanya. Di sini ada peluang, salah satunya adalah asuransi perjalanan atau travel insurance. Juga ini saya pikir kalau kita lihat dari statistik, pertumbuhannya masih kecil. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan asuransi marine cargo, khususnya untuk import-ekspor yang terus meningkat, kemudian juga ekspor tentunya, kemudian juga dari segi pekerjaan dan alat transportasi, juga ini tentunya harapannya adalah meningkatkan penjualan kendaraan bermotor, go-kart dan Gojek. Tentunya dengan catatan kembali bahwa namanya pinjol dan judol ini bisa diselesaikan, bahwa kita ketahui kontraksi yang terjadi di penjualan kendaraan bermotor roda 4, roda 2 yang mengakibatkan di industri kami terjadi kontraksi 6%. Ini lebih disebabkan karena calon-calon daripada kreditur ini masuk di dalam daftar orang hitam, dalam SLIK. Karena begitu mereka menyampaikan PO, begitu dicek di SLIK-nya, mereka terkendala adanya hutang di pinjol, ada terkendala di judol. Jadi inilah yang akibatnya penjualan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini sangat-sangat melambat atau kontraksi. Demikian analisis Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Budi Herawan. Anto Wijaya, PAS FM. Prediksi Bisnis 2025.